Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengenalan dasar perhitungan dan pencatatan laporan keuangan konsolidasi. Yuk mari kita simak video berikut. Topik yang akan dibahas dalam video kali ini diantaranya pengantar laporan keuangan konsolidasian. Kombinasi bisnis yang diwujudkan melalui akuisisi saham. Neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Neraca konsolidasi setelah akuisisi. Penempatan kelebihan konsolidasi yang teridentifikasi terhadap aset maupun goodwill dan akuntansi pushdown. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam subtopik pembahasan yang pertama mengenai pengantar laporan keuangan konsolidasian. Apa sih laporan keuangan konsolidasian itu? Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, neraca, laporan laba rugi dan arus kas dari suatu kelompok entitas ekonomis yang dianggap sebagai suatu kesatuan usaha. Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% hak suara pada suatu entitas. Adapun tujuan dari laporan keuangan konsolidasian diantaranya yaitu mempelajari konsep kepentingan pengendali ketika perusahaan induk mengakuisisi kurang dari 100% saham biasa yang beredar dari anak perusahaan dan juga menyiapkan neraca konsolidasi setelah tanggal akuisisi, termasuk persiapan untuk mengeliminasi entry. Pembahasan selanjutnya yaitu kombinasi bisnis yang diwujudkan melalui akuisisi saham. Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Status badan hukum perseroan yang diambil alih sahamnya tidak bubar, berakhir, hanya terjadi peralihan pengendalian terhadap perseroan tersebut. Aktiva dan pasiva perseroan yang diambil alih tetap ada pada perseroan tersebut. Pemegang saham beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Kombinasi bisnis melalui akuisisi saham memperoleh hak pengendali atas saham dengan hak suara, yang dimana lebih dari 50. Keadaan ini dapat memiliki kendali melalui kepemilikan tidak langsung. Kombinasi bisnis dapat terjadi satu kali. Akuisisi saham anak perusahaan tambahan dinamakan investasi tambahan. Apa kalian tahu apa itu neraca konsolidasi? Neraca konsolidasi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada dua, yang dimana ada neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi dan neraca konsolidasi setelah tanggal akuisisi. Neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi yaitu laporan posisi keuangan pada tanggal perolehan atau tanggal akuisisi adalah fokus pada saat-saat perusahaan investor atau induk memperoleh saham dari perusahaan anak dari tanggal perolehan dan juga membuat laporan keuangan pada tanggal perolehan saat itu juga. Contoh kepemilikan investor sebesar 100% yaitu biaya perolehan sama dengan nilai wajar sama dengan nilai buku. Perhatikan contoh berikut, yaitu terdapat dua balance sheet, yaitu Arsakas balance sheet dan juga Brief balance sheet. Untuk cash dari Arsaka balance sheet sebesar $30, other current asset-nya sebesar $40, plan asset-nya sebesar $90, totalnya sebesar $160. Account payable sebesar $40, other current liabilities-nya sebesar $30, capital stock sebesar $70, dan return earning-nya sebesar $20 sehingga didapati total yang sama yaitu sebesar $160. Brief balance sheet, cash-nya sebesar $60, other current asset-nya sebesar $70, plan asset-nya sebesar $130, dan investment in Arsaka sebesar $90. Dengan total sebesar $350. Account payable sebesar $55, other current liabilities-nya sebesar $30, capital stock-nya sebesar $225, dan return earning-nya sebesar $40, sehingga didapati total yang sama yaitu $350. Brave adalah investor.
dengan Arsaka adalah perusahaan anak dari Brave. Brave memperoleh 100% saham Arsaka sebesar $90 yang nilainya sama dengan nilai buku dan nilai wajar aset. Bisa dilihat dari total aset dikurangi liabilitas atau juga biasa dilihat dari nilai ekuitasnya, yaitu capital stock ditambah dengan return earnings. Sehingga cost of acquisition-nya yaitu $90 dikurangi dengan 100% nilai buku yaitu $90 sehingga tidak adanya selisih yaitu sebesar $0. Artinya, tidak terdapat goodwill atau aset bersih teridentifikasi. Untuk melakukan laporan konsolidasian, melakukan pengeliminasian akun investasi Brave dan akun modal saham dan laba ditahan Arsaka. Cost, fair value, and book value yaitu nilai perolehan, nilai wajar aset bersih teridentifikasi atau identifiable net asset, dan nilai buku bisa saja berbeda. Alokasikan selisih lebih atau defisiensi yang terjadi antara nilai perolehan dengan nilai buku dan peruntukan goodwill jika ada. Ketika book value sama dengan fair value, apabila biaya lebih besar dari book value, selisih lebih akan dialokasikan sebagai goodwill. Apabila biaya kurang dari book value, selisih lebih sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon yang dicatat sebagai bargain on purchase. Book value tidak sama dengan fair value dan tidak sama dengan biaya. Selisih antara nilai buku aset neto dan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi ditetapkan sebagai aset atau liabilitas tertentu. Misalnya, persediaan atau aset pabrik yang dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi, aset atau kewajiban yang tidak tercatat atau paten, atau kewajiban kontingensi yang ada. Selisih antara FV dan biaya adalah goodwill atau gain on the bargain purchase. Ringkasan kunci yaitu cost lebih besar daripada fair value dicatat sebagai goodwill dan fair value lebih besar dari book value dicatat sebagai identifiable net asset. Perhatikan contoh soal berikut yaitu untuk BV tidak sama dengan FV tetapi cost sama dengan FV. Z memperoleh kepentingan 100% Y dengan harga $300. Book value sama dengan 100 ditambah 130 didapati $230 dengan fair value sama dengan $420 dikurangi $120 didapati nilai $300. Cost dikurangi fair value sama dengan $0 yaitu goodwill, maka dapat kita pahami tidak akan muncul goodwill dan keuntungan dari pembelian. Selisih book value dan fair value dicatat sebagai identifiable net asset. Kepentingan non-pengendali, kepemilikan induk kurang dari 100%, kepentingan non-pengendali merupakan pemegang saham minoritas. Bagian dari ekuitas pemegang saham diukur pada nilai wajar berdasarkan harga perolehan entitas induk. Dalam penyusunan neraca konsolidasi setelah akuisisi, kita harus melakukan beberapa hal, yang diantaranya yaitu menghilangkan investasi induk perusahaan pada entitas anak. Yang kedua yaitu menghilangkan akun ekuitas anak perusahaan. Yang ketiga yaitu menyesuaikan akun aset dan liabilitas untuk kelebihan saldo yang belum diamortisasi. Dan yang keempat adalah catat goodwill jika ada. Dan yang terakhir yaitu mencatat kepentingan non-pengendali jika ada. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pos-pos neraca utama. Yang pertama, investasi pada entitas anak tidak terdapat dalam neraca konsolidasi. Yang kedua, ekuitas pada neraca konsolidasian terdiri dari ekuitas entitas induk ditambah dengan kepentingan non-pengendali. Dan yang terakhir yaitu kepentingan non-pengendali proporsional terhadap akun investasi pada entitas anak ketika metode ekuitas digunakan. Pada subtopik kali ini, kita akan membahas tentang
penempatan kelebihan yang diidentifikasikan terhadap aset bersih dan goodwill. Pada contoh sebelumnya, kita mengasumsikan nilai buku dan fair value selalu sama, sehingga kelebihan dari biaya akuisisi dan nilai wajar selalu kita catat dengan goodwill atau bargain on purchase. Sekarang bagaimana jika kelebihan tersebut bisa kita identifikasikan dan kita distribusikan kepada aset maupun liabilitas yang mengalami perubahan nilai? Berikut contoh kasus penempatan kelebihan yang diidentifikasikan terhadap aset bersih dan goodwill. Pada 31 Desember, Pablo Company sebagai induk perusahaan membeli 90% dari Escobar Company dengan membayar sebesar 4.200.000 secara cash dan 100.000 lembar saham dengan nilai pari $20 dengan harga pasar 6 juta. Ada biaya tambahan untuk kombinasi bisnis sebesar 200.000. Biaya tersebut dibayarkan oleh Pablo secara cash. Pablo dan Escobar harus melanjutkan operasional perusahaan dikarenakan masih ada 10% dari kepemilikan Escobar Company dari non-controlling stockholder. Jadi, jurnal yang akan dilakukan oleh Pablo sebagai berikut. Debit investment Escobar sebesar 10.200.000, common stock 2 juta atau 2.000. Dari mana? Dari 100.000 lembar saham dikalikan dengan nilai pari $20. Dan kredit additional paid and capital atau agio saham sebesar 4.000. Dan cash yang dikeluarkan oleh Pablo sebesar 4.200.000. Dan jurnal untuk biaya kombinasi bisnis yaitu investment expense debit sebesar 200.000 dan cash pada kredit 200.000. Berikut merupakan perbandingan laporan posisi keuangan antara Pablo Company dan Escobar Company disertai dengan nilai buku dan nilai pasar oleh Pablo Company dan Escobar Company, yang dimana sudah tertera di dalam tabel dalam video. Ada yang overvalue dan undervalue. Kita misal ambil contoh persediaan dari Escobar Company, nilai buku sebesar 600 dan nilai pasar sebesar 700. Maka persediaan dari Escobar Company undervalue dari nilai pasar. 90% kepemilikan Escobar yang dibeli oleh Pablo sebesar 10.200.000. Bagaimana kita mengambil hasil net asset yang dimiliki oleh Escobar Company jika 90% sebesar 10.200, maka perhitungan yang harus dilakukan yaitu 10.200 dibagi 90%. Hasil dari 10.200 dibagi 90%, maka dapat hasil 11.333. 11.333 merupakan nilai keseluruhan net aset yang dimiliki oleh Escobar Company. Namun, nilai buku Escobar Company hanya tercatat 5.900 yaitu net aset. Dari mana 5.900? 5.900 diambil dari total aset dikurangi liabilitas dari nilai buku tersebut, yang dimana total aset 8.000 dikurangi oleh hutang usaha 700 dan dikurangi oleh hutang wesel 1.400. Jadi hasil dari 11.333 dikurangi 5.900, maka diperoleh hasil sebesar 5.433. 5.433 tersebut yaitu merupakan total kelebihan nilai wajar daripada nilai buku. 5.433 ini kita distribusikan terhadap nilai-nilai aset yang overvalue maupun undervalue. Berikut adalah aset dan liabilitas yang mengalami undervalue maupun overvalue, di mana total kelebihan dari nilai wajar yang sudah diperhitungkan tadi akan dimasukkan dan diidentifikasikan untuk mengurangi undervalue maupun overvalue yang sudah tertera di tabel yang ada di layar tersebut.
Jadi total under value maupun over value yang terjadi yaitu 1100. 1100 maka 5433 dikurangi oleh 1100. Masih sisa 4333. 4333 tersebut akan masuk ke goodwill. Goodwill nanti akan dimasukkan ke dalam jurnal, akan tetapi kita masukkan terlebih dahulu jurnal untuk transaksi awal, yang dimana jurnal yang harus dicatat dalam kertas kerja laporan konsolidasi sebagai berikut. Unamortized exist atau kelebihan dari amortisasi yaitu 5.433. Common stock dengan nilai pari $20 untuk pembelian Escobar Company sebesar 2.000 dan additional paid in capital Escobar Company atau agio saham dari pembelian Escobar Company sebesar 4.000 dan investasi insan atau investasi kepada Escobar sebesar 10.200 di posisi kredit dan non controlling interest sebesar 1.133 yang dimana nanti jika 10.200 ditambah dengan 1.133 maka akan menghasilkan 11.333 yang dimana total tersebut akan menjadi total net asset dari Escobar Company. Dan jurnal kedua yang harus dimasukkan yaitu under value maupun over value yang sudah terjadi antara persediaan tanah, bangunan, peralatan, hutang usaha yang sudah dijumlahkan yang sebesar 1.100. Dan jika ada kelebihan dari kelebihan dari nilai wajar terhadap nilai buku akan dimasukkan ke dalam goodwill. Dalam tabel tersebut adalah aturan-aturan yang harus dilakukan ketika terjadinya amortisasi. Di antaranya yaitu inventory and other asset yang biasanya 1 tahun dan building equipment patent tergantung dengan bisnis perusahaan, land dan copyright tidak diamortisasi dan long term debt tergantung dengan utang tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan laporan laba rugi konsolidasi diantaranya yaitu akun pendapatan dari perusahaan anak harus dieliminasi. Amortisasi harus dimasukkan ke dalam akun beban yang sesuai dengan laporan konsolidasi. Dan yang terakhir yaitu non-controlling interest harus dihitung dan dimasukkan juga ke dalam pendapatan dari anak perusahaan menggunakan metode ekuitas. Pembahasan selanjutnya yaitu akuntansi push down. Akuntansi push down adalah proses pencatatan dampak penetapan harga pembelian langsung pada pembukuan anak perusahaan. Persyaratan SEC diantaranya 1. Anak perusahaan secara substansial dimiliki sepenuhnya, sekitar 90%. 2. Tidak ada utang publik atau saham preferen. Sedangkan, pembukuan anak perusahaan disesuaikan oleh 1. Aset, termasuk goodwill dan liabilitas dinilai kembali berdasarkan harga perolehan. 2. Laba ditahan digantikan oleh push down capital yang mencakup laba ditahan dan penyesuaian penilaian. Pembahasan terakhir yaitu menyusun lembar kerja neraca konsolidasi. Bagaimana sih cara menyusun lembar kerja neraca konsolidasi? Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi diawali dengan penggabungan dengan cara menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan yang terpisah yang terdiri dari 2 entitas, perusahaan anak atau lebih. Kemudian dilakukan penyesuaian dan eliminasi terhadap transaksi yang terjadi dalam satu grup. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan menjadi masalah apabila kepemilikan terhadap anak perusahaan anak kurang dari 100%. Umumnya, format lembar kertas kerja konsolidasi memiliki 4 kolom utama, yaitu akun, data neraca percobaan, ayat jurnal eliminasi, dan juga konsolidasi. Untuk data di dalam neraca percobaan, diberikan format 2 kolom yaitu perusahaan induk dan perusahaan anak. Sekian penjelasan dari kami, semoga pembahasan laporan keuangan konsolidasi yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan para audiens. Thanks for watching.